Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa melakukan atau melengkapi tugas dari Bapak Hasbi Ansori Hasibuan MM, yang mana tugas ini adalah menjadi salah satu tugas untuk melengkapi akhir semester di semester 5 ini. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Heri Mustika Siregar, NIM 20304015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan intelektual dan lain sebagainya, serta bagaimana pengimplementasian dari kecerdasan intelektual ini kepada seorang pemimpin. Baik teman-teman, kecerdasan intelektual ini adalah kecerdasan yang mana kemampuan seseorang dalam menganalisa, menghitung, atau berpikir secara logis dan rasional, yang mana kecerdasan intelektual ini tidak dimiliki oleh semua orang. Kecerdasan intelektual ini yang biasa kita sebut dengan IQ, yang muncul pada pemikiran seseorang yang memang seseorang tersebut sudah belajar atau memang datang untuk diberikan sebuah kemampuan kepada beliau. Kemampuan dari kecerdasan intelektual ini sangat dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan, bahkan kecerdasan intelektual ini sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus bisa berpikir secara logis dan rasional serta mampu menganalisa masalah-masalah apa yang akan datang nantinya apabila beliau menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan. Kecerdasan intelektual ini biasanya dikaitkan dengan kemampuan komputer, yang mana komputer ini sangat dimanfaatkan oleh seluruh dunia, bahkan sebuah perusahaan dari sekecil apapun sampai sebesar apapun, yang mana kecerdasan intelektual atau IQ ini sangat berperan penting untuk mengembangkan atau mencapai tujuan dari sebuah perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah peran dari kecerdasan intelektual atau IQ ini kepada seorang pemimpin. Peran dari kecerdasan intelektual ini adalah menjadi media penyimpanan pengetahuan baru, yang mana seorang pemimpin bisa menganalisa dan menerima kritik-kritik atau apa nasihat yang sudah disampaikan dari seorang karyawan atau siapapun yang ada dalam perusahaan tersebut, yang mana suatu nasihat inilah yang menjadi perubahan atau change dari sebuah perusahaan tersebut menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang kedua adalah alat untuk mendapatkan pengetahuan baru. Alat dari kecerdasan intelektual ini adalah kita ingin tahu tentang sesuatu, yang mana dari rasa ingin tahu kita ini kita menjadi mendapatkan sebuah pengetahuan atau wawasan yang lebih luas lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dan selanjutnya adalah mampu memahami sesuatu secara lebih mendalam. Apabila seorang pemimpin sedang memimpin dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, apabila diberikan suatu masalah atau diberikan suatu jabatan yang memang berperan penting dalam perusahaan tersebut, beliau mampu memahami secara mendalam apa sebenarnya fungsi dari jabatan tersebut dan bagaimana memberikan kinerja terhadap karyawannya agar karyawannya bisa menjalankan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah aspek-aspek kecerdasan intelektual. Menurut Stanbridge, kecerdasan intelektual memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama adalah kemampuan memecahkan masalah. Seorang pemimpin, apabila beliau memiliki kecerdasan intelektual, maka beliau harus mampu memecahkan suatu masalah, yang mana masalah ini adalah menjadi titik tumpu problem dalam suatu perusahaan. Seorang pemimpin diminta untuk berpikir secara logis dan rasional dan memikirkan bagaimana nasib perusahaan ke depannya apabila beliau memecahkan suatu masalah tersebut dan mengambil keputusan apa yang tepat untuk perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak ada yang dirugikan, baik itu karyawan, manajer, atau siapapun yang SDM dalam perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah intelijensi verbal individu yang memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kosakata yang baik. Seorang pemimpin diharapkan tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang memang tidak layak untuk diucapkan. Seorang pemimpin diwajibkan mengeluarkan kata-kata yang memang seharusnya, yang mana kata-kata tersebut adalah memiliki intelektual tinggi atau edukasi tinggi untuk
seorang karyawan atau beberapa karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang mana kosakata inilah yang dikembangkan oleh seorang karyawan atau SDM yang ada di perusahaan tersebut. Kosakata yang bersifat ilmiah atau yang lainnya, yang mana ini menjadi edukasi dan pelajaran bagi mereka. Selanjutnya adalah intelijensi praktis individu yang memiliki kecerdasan intelektual, yang mana inilah memahami situasi. Seorang pemimpin memiliki kecerdasan intelektual, yaitu memahami situasi, bagaimana beliau memberikan keputusan kepada para karyawan atau anggotanya. Memahami situasi ini adalah bagaimana beliau berkata, bertindak, atau yang lain sebagainya dalam suatu tindakan tersebutlah, yang mana apabila beliau tidak memahami tentang situasi, maka apa yang beliau ucapkan atau apa yang beliau lakukan tersebut, tindakan itulah yang tidak sesuai dengan situasi yang sedang ada dalam suatu perusahaan. Yang mana memahami situasi oleh seorang pemimpin ini sangat diperlukan, karena beliau harus menyesuaikan bagaimana dirinya dengan anggota atau suatu perusahaan tersebut agar bisa berbaur dengan SDM yang ada di sana. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.